YouTube Eka Pendi Aspara ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat channel Eka Pendi Aspara. Ini di hari kelima Syawal, saya sedang berada di Pekon Pegunungan Canggu. Nah, itu di kejauhan Bapak polisi mengatur lalu lintas sehingga tidak macet, agar pesta syukurannya tidak terganggu. Nah, itu yang dari posisi Liwa, dia masuk ke kiri ke arah SMP. Kemudian yang posisi dari Bandar Lampung, dia masuk dari gang sebelah sana keluar sini. Jadi tidak boleh lewat tengah ini kecuali motor-motor yang warga yang mau ke tengah aja. Mobil-mobil nggak boleh. Nah, ini ngamen nih, Syukuran ngamen, ibu-ibu nih, Syukuran ibu-ibu ngamen. Nah, ini. Oke, kita lanjut jalan. Jalan. Nah, ini Fajar Pinangnya, buahnya. Nah, ini Syukura Kecah, Syukura Beti. Nah, kejauhan sudah terdengar tuh musik keramik khas Lampung. Nah, ini sebenarnya sudah modern ya. Kalau dulu acaranya nggak ada musik, mungkin diisi dengan acara pencaksilat, hadra, kemudian yang lain-lain. Nah, sekarang memang karena sudah modern, jadi diisi dengan musik. Nah, itu mana tabu apa? Aduh, mulai. Aduh jangan nggak, aduh. Nah, ini lagi istirahat, kita lanjut lagi. Nah, ini Syukura Beti yang kecil-kecil, Syukura Beti atau Syukura Kecah ya. Kalau sekitar Liwa itu menyebutnya Syukura Kecah, Syukura yang bersih. Kalau sekitaran Batu Berak Belalau menyebutnya Syukura Beti. Syukura Beti itu baik. Kemudian yang memakai topeng Syukura, topeng kayu dan bajunya compang-camping. Nah, kayak ini yang naik motor nih, ini namanya Syukura Kama. Syukura Kama. Ini rombongan dari mana nih, baru datang. Ini rombongannya baru datang, nanti mereka parkir, kemudian mereka salin dan bawa nih sampah-sampah kayak gini nih. Jadi sampah-sampah ini tujuannya biar meriah aja. Jadi saling bergantian mengotori kampung-kampung, tapi itu cuman untuk kemeriahan aja, tidak ada maksud-maksud yang lain. Ramai sekali nih, ramai sekali. Buaya Benyata luas, buaya Benyata luas. Ini Syukura mantap. Wah, itu tuh pakai kainnya itu. Kemarin kita udah cek outfit Syukura. Bang Ibal, coba kira-kira berapa nih biaya kalau mau Syukuraan ini? 2.500.000-an ya. Jadi, karena satu kain ini aja berapa harganya? Kira-kira 150-200 ya. Satu kain. Ini ada, kalau nggak salah ada 13 kain. 13 kain. Belum kacamatanya. Ini goloknya, pusakanya, sepatunya belum. Jadi modal kalau mau Syukura Beti ini 2 jutaan ya. Aduh, mahal juga ya. Mantap, sip. Lanjut. Kita lanjut. Modal pakaiannya kalau Syukura Beti, Syukura Kecah, karena memang itu kain-kain yang khas dan kain-kain mahal, itu hampir 2 juta tuh teman-teman, 2.500.000. Itu tadi sebenarnya baju lebaran masa beli kayak baju Syukura aja itu udah mahal sekali. Nah, kita jalan nih, kita lewat tengah. Mantap.
kita lanjut. Bisa 2 juta modal untuk kain saja. Ada pakai kalung-kalung, dari mana kalungnya? Bikin sendiri. Oh, tetap. Oh, kita lanjut nih. Ini di panggung utamanya. Sebentar saya. Luar biasa ramai sekali. Namanya ramai Skura-Skura. Nama dan Skura ramai. Nah, kita mau jalan lagi. Wah, ini Skura serem sekali. Mantap. Nah, ini Skura-Skura. Ini semua. Wah, mantap. Nah, ini lagi nih. Kita jalan lagi. Kita jalan lagi ke arah sana. Ini Pekon Kegeringan Canggu. Nih panitia-panitianya. Nah, teman-teman jangan takut ya. Jadi walaupun ini Skura-Skura ini bawa aksesoris berupa pedang, kemudian keris, kemudian senjata tajam. Ini sebenarnya senjata tajam, pedang-pedang biasanya banyak warisan-warisan keluarga. Tapi jangan takut, walaupun mereka bawa pedang, bawa ini, mak pernah tawuran ya? Aman ya? Aman. Cuman aksesoris saja ya? Aman, nah mantap. Itu cuman aksesoris saja. Jadi kalau yang mau nonton Skura nggak usah takut. Nggak ada ceritanya tawuran ya? Nggak ada. Ya, cuman hiasan. Nah, ini dia nih. Ini selebritis ini. Ini seleb ini lelawa nonton juga. Ah, ini udah mantap. Ah, oke. Kita jalan-jalan dulu. Kita lihat suasana di jalan. Oke. Nah, itu tadi banyak yang bawa senjata, itu nggak masalah. Mereka bukan untuk tawuran. Tidak ada niat sedikit pun untuk tawuran. Dan selama ini nggak pernah dengar nih ada tawuran. Karena mereka walaupun bawa senjata itu cuma untuk aksesoris, dan senjata itu senjata pusaka, banyaknya senjata pusaka keluarga. Jadi nggak sembarangan untuk dipakai untuk yang hal-hal yang negatif. Dan Liwa Lampung Barat nih, Lampung yang aman lah, aman, tidak ada rusuh-rusuh. Nih mantap nih, Skura-Skura mantap. Lanjut. Nah, ini Skura-Skura betik. Kita lanjut ke sana. Ini masih Pekon Kegeringan. Lanjut. Nah, itu. Jadi tingkah laku Skura-Skura itu, terutama kalau Skura Kama itu tingkah lakunya memang cenderung lucu ya, lucu, kemudian urakan, kadang-kadang agak nakut-nakutin anak-anak. Tapi kalau Skura betik, karena Skura Kama itu kan kotor, artinya kayak karakter orang lah ya, karakter agak jahat lah gitu ya. Nah, kalau ini karakter yang baik nih, Skura betik. Jadi dari kelihatannya juga betik bagus, tingkah lakunya juga lebih bagus karakternya ya. Tapi kalau orangnya yang pakai ya sebenarnya bagus-bagus semua. Cuman karakter pemakai waktu pas mereka memakainya, karena saat memakai Skura ini mereka hilang bener jati dirinya. Berusaha bagaimana caranya orang tidak bisa tidak bisa mengetahui siapa dia, termasuk temannya sendiri. Memang saat membuat topeng Skura harus tidak boleh orang tahu. Kemudian saat kita memakainya juga nyumput biasanya makainya di belakang rumah panggung nih, memakai aksesoris Skuranya, sehingga memang benar-benar mantap ya. Lanjut video lanjut ya. Ya, sehingga memang jati dirinya tersembunyi. Nah, sehingga jati diri yang tersembunyi ini yang membuat banyak pede, terutama yang Skura-Skura Kama itu pede dengan tingkah lakunya, yang karakter yang saya bilang tadi, karakter orang itu keluar semua di situ. Jadi karakter menyerupai karakter orang yang sedang pincang kah atau yang lain-lain. Luar biasa.
itu ya. Ini, nah itu ada juga. Kita lihat skura, rombongan skura yang memakai alat musik tradisional, pakai kedap, gong, udah itu ini ada gamelan pering. Nah, buat gamelan pering, buat lanjut video. Nah, kita lanjut lagi. Nah, itu musik tradisional, ada gamelan pering. Jadi beberapa tahun terakhir ini, 2 tahun terakhir inilah setelah pandemi ini mulai skura lagi, mulai ada nih skura yang ngamen-ngamen. Nggak apa-apa sih, dia jual jasa daripada yang cuman hanya minta tapi tidak jual jasa atau tidak. Yang lain biasanya kadang jual sayuran, jual yang lain apa namanya, ada yang dijual lah gitu ya, bukan hanya minta uang tanpa ada yang mereka berikan kepada pengunjung. Nah ini keren nih. Wah, ini skura mantap. Oh, skura mereka pada pede semua karena di ini. Nah, kita ketemu sama Pak Kabid nih. Kita ketemu sama Pak Kabid dari kebudayaan. Bagaimana Pak Kabid? Apa namanya pesta skura tahun ini? Iya, yang pasti luar biasa. Apresiasi seluruh masyarakat seluruhnya yang ada dalam masyarakat Lampung Barat luar biasa untuk mendukung kegiatan pesta akbar budaya tentunya. Dan juga teman-teman dari Bandar Lampung juga dari daerah sekitarnya juga kayaknya banyak hadir di sini ya. Ini luar biasa sekali nih. Ayo, mantap. Dari mana ini? Dari Sukotome langsung. Mantap, yuk lanjut. Jadi pesan-pesannya gimana nih? Pesan-pesannya seluruh masyarakat tetap senantiasa menjaga menjaga bahwa memang skura ini adalah menjaga bahwa skura ini akan senantiasa terus berkembang ke depannya dengan tetap menjaga adab dan juga tata titi yang tentunya ketertiban dan yang lain-lain. Oke. Yuk sama-sama yuk. Nah, itu tadi pesan-pesan dari Pak Kabid Kebudayaan untuk para skura untuk menjaga kesopanan, ketertiban yang sehingga menunjukkan bahwa budaya skura ini memang luar biasa nih, unik dan memang menarik, dan memang budaya yang bukan kaleng-kaleng, budaya yang sudah sangat lama ini dan sangat menarik untuk bisa dinikmati orang dari Lampung Barat ataupun orang yang dari luar. Nah, ini banyak kita temui, banyak yang yang jualan juga di pinggir. Nih, skura. Ini tambah banyak aja skura nih. Ini ada skura anak-anak nih. Oke. Sampai sini dulu vlog kita. Saya akan motret dulu. Vlognya sudah sampai sini dulu. Jadi ini gambaran pesta skuranya. Nanti sekitar jam 13.00 lewat dari zuhur nanti baru acara puncaknya, yaitu panjat pinang oleh skura Kama. Lanjut, mantap. Nah, ini skura yang perempuan-perempuan nih. Zaman dulu belum ada skura perempuan-perempuan, sekarang udah skura perempuan udah banyak. Oke, sampai jumpa lagi di pesta skura besok, terakhir di Canggu. Mantap. Yuk. Nah, itu salah satu khasnya tuh. Jadi suaranya skura selain menyamarkan mukanya juga menyamarkan suaranya, sehingga memang benar-benar suaranya dibuat bukan suara aslinya, sehingga orang lain tidak bisa menebak itu siapa itu orang itu gitu, walaupun temennya sendiri. Nah, dan di ajang pesta skura ini juga biasanya untuk perkenalan, karena dia memakai topeng, jadi dia berani perkenalan dengan lawan jenis dan lain-lainnya. Hingga kadang-kadang jadi ajang tempat cari jodoh juga kadang-kadang. Oke, tuh sampai di panggung utama. Terima kasih. Sampai jumpa lagi besok, kita di Canggu hari terakhir. Kemudian mungkin kita jumpa lagi di tahun depan nanti setelah di Canggu besok. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
subscribe YouTube Eka Pendi Aspara ya guys.